Ibu semua, itu akan kami paripurnakan lalu kami serahkan ke pemerintah menjadi pertimbangan untuk penyusunan RKPD Dodaek. Tapi ternyata tidak ada juga, infrastruktur hampir tidak ada. Tapi bersyukur saya coba ambil langkah, kebetulan kami diberi kesempatan menyampaikan pokok pikiran. Jadi teman-teman lain fokus pada basis, ke saya juga harus fokus pada basis. Jadi puji Tuhan, komisi saya, komisi B, sedang terkait dengan pemerintah. Sebenarnya saya sudah lancang tadi, karena hanya sebagai bentuk tanggung jawab moral saya. Tapi yang berkenan bicara soal pemerintahan itu sebenarnya teman saya, karena itu bidangnya pada komisi A. Jadi mungkin sebentar akan ditambahkan, nanti berkembang diskusi baru kita sama-sama sharing. Untuk tidak perlu menjelaskan lebih detail apa itu reses, tapi gambaran umumnya seperti yang disampaikan MC tadi, bahwa reses itu adalah tugas-tugas DPRD di luar kantor, di luar masa sidang, turun ke masyarakat, turun ke konstituen, turun ke daerah pemilihan untuk mencoba membangun komunikasi dengan masyarakat konstituen yang memilih dia, menyerap aspirasi, bahkan mencoba mendengar secara langsung persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi di daerah pemilihan. Lebih spesifik, sesuai dengan PP 18 dan Undang-Undang MD 3 terkait dengan tugas-tugas DPRD itu, kami diwajibkan datang ke daerah pemilihan. Walaupun konteksnya kami DPRD Kabupaten Rotendao, tapi pada pelaksanaan reses seperti ini, kami diwajibkan untuk turun ke daerah pemilihan. Itu perlu kami jelaskan supaya jangan ada pertanyaan bahwa kenapa tidak reses di BA, di Dengka, di TI, dan lain-lain. Tidak, itu aturan. Aturan menghendaki kami kembali ke dapil masing-masing. Karena dari dapil itu muncul banyak anggota DPRD, jadi kami diwajibkan untuk kembali bertemu dengan konstituen masing-masing. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu yang saya kasihi, penyampaian kami terkait dengan bagaimana bentuk tanggung jawab moral kami terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada kami sebagai hamba untuk melayani Bapak Ibu semua. Kalau saya urai satu persatu, apalagi kalau posisi saya dari 2014, maka panjang pasti. Mungkin butuh waktu 3 jam untuk saya jelaskan bagaimana kinerja kami di lembaga. Jadi saya coba ambil saja sampelnya pada 2021 dan 2022. Kalau 2021, sesuai dengan hasil-hasil sidang kami terkait dengan APBD Induk, menghasilkan postur APBD yang masih hampir sama juga dengan 2020 ke bawah. Jadi postur APBD kita, Bapak Ibu semua, dia masih bermain kisaran 800 miliar lebih. Dan di dalam 800 miliar lebih itu perlu kami jelaskan, mungkin Bapak Ur tidak perlu dengar, tidak apa-apa kalau beliau pelaku langsung. Tapi surat itu Bapak Ibu semua tidak ada di sana, jadi tidak tahu. Kebetulan sudah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai perpanjang tangan. Jadi dari 800 miliar lebih itu sudah tercover seluruh urusan-urusan yang ada di daerah ini. Mulai dari belanja pegawai, mulai dari belanja langsung tidak langsung, mulai dari belanja modal. Artinya semua itu kita bertumbuh pada uang sebesar 800 miliar lebih. Kalau kita dengar angkanya cukup besar. Tetapi pada penjabaran angka-angka itu, saya mau bilang bahwa sangat minim untuk menjawab semua kebutuhan pada masyarakat di Kabupaten Rotendao. Bayangkan sebagian besarnya sudah harus bayar gaji pegawai, kemudian sisanya itu mulai urusan pertanian, urusan pembangunan segala macam, urusan pendidikan. Jadi memang sangat minim Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ada dengungan-dengungan yang menyampaikan bahwa pemerintah tidak fokus memperhatikan roti secara universal atau secara umum, maka bisa diaminkan dan bisa juga tidak.
karena kami sendiri harus gontokan untuk mengambil kesimpulan dari persidangan-persidangan terkait dengan anggaran. Jadi pemerintah berhadapan dengan kami 25 orang sudah tentu dengan kepentingan masing-masing. Saya sudah tentu harus bela Roti Tengah dengan Roti Selatan, Pak Yance harus bela Pantai Baru, dan seterusnya. Bayangkan itu terjadi pertengkaran yang cukup hebat sampai kita banting-banting meja. Bapur pengalaman, Bapur sudah banyak merusak inventaris ekuan akibat karena hanya mau mempertahankan kepentingan masyarakat Roti Selatan. Itu bukti kepedulian kami. Tapi di sisi lain, kami juga harus berpikir bijak bahwanya semua tuntutan dari masyarakat tidak bisa terpenuhi dalam 1 tahun anggaran dengan postur APBD kita yang minim seperti itu. Jadi singkatnya, kita pelan-pelan. Saya coba ambil singkatkan, kalau kita bicara panjang, saya mau kupas panjang, pasti kita butuh waktu cukup lama. Jadi kami tetap berpikir positif bahwa pemerintah dengan segala keterbatasan bersama DPRD tidak mungkin melupakan Bapak Ibu. Hanya saja kalau filosofi di dalam rumah tangga simpelnya begini Bapak Ibu. Kau pingin beli TV tapi uang sudah cukup. Kau pingin beli motor tapi uang sudah cukup. Cukup hanya untuk makan. Hal itu yang terjadi di Kabupaten Rotendao. Kita pingin buat semuanya, tetapi apa daya, anggaran tidak cukup. Oleh karena itu, Bapak Ibu doakan kami, doakan pemerintah, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kami dengan anggaran sekecil itu, kami bisa kelola semaksimal mungkin supaya pelan-pelan tiap tahun kita bisa cover semua kepentingan masyarakat. Saya harus jujur dengan kondisi itu, walaupun kita harus jujur bahwa di dalam penerapan proses pemerintahan di Kabupaten Rotendao ada oposisi, ada pro pemerintah, itu wajar. Dinamika politik itu wajar. Dan sebagian besar masyarakat Rotendao tahu siapa oposisi, siapa pro pemerintah. Minta maaf Pak Yance. Tapi itu konteksnya konteks politik. Tapi pada pengambilan keputusan, kami tetap bersama-sama untuk merumuskan dan memutuskan. Karena endingnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan bupati, bukan untuk kepentingan DPRD. Jadi, sekali lagi kami sampaikan bahwa dengan postur anggaran seperti itu kita bersabar. Kalau ada yang ingin traktor sudah 2-3 tahun tapi belum tahu-tahu dapat, kita harus maklumi itu. Karena alokasi untuk alusintan saja, ya kalau motor air atau pompa yang masih cukup banyak. Tetapi kalau traktor itu dalam 1 tahun anggaran paling tinggi 3-4 unit. Lalu sawah tersebar di seluruh Kabupaten Rotendao. Siapa mau dapat, siapa tidak. Akhirnya ada yang antrian sampai 3-4 tahun belum dapat. Kita tolong maklumi itu. Malam ini saya buka secara jujur. Walaupun kami terus mengkritik pemerintah, tetapi pada hal-hal tertentu kami harus mendukung pemerintah. Terutama terkait dengan minimnya anggaran kita. Kemudian yang berikut, nanti sebentar baru mungkin Pak Yance tambahkan, karena dalam pembagian tugas di DPRD kami beda komisi. Saya harapkan ada dari komisi C juga hadir, karena itu komisi pembangunan, tapi dalam waktu yang bersamaan juga teman-teman di komisi C sedang melaksanakan reses yang sama. Jadi harapan itu tidak terwujud malam ini, tetapi apabila sebentar Bapak Ibu menyampaikan hal-hal yang terkait dengan infrastruktur, sudah tentu sebagai tanggung jawab moral kami akan tindak lanjuti, kami sampaikan ke komisi untuk menjadi prioritas pembahasan. Jadi ada beberapa hal yang coba kami buka malam ini sebelum kita masuk diskusi. Yang pertama terkait dengan kapasitas kami. Undang-undang sudah merubah posisi kami, jadi kami bukan saja sebagai wakil rakyat yang kemudian mewakili masyarakat melakukan fungsi kontrol, tetapi status kami dengan pemerintah itu saat ini adalah setara. Setara dalam konteks kami sama-sama penyelenggara pemerintahan. Walaupun porsi kami berbeda, eksekutornya ada di pemerintah. Kami tidak berurusan dengan uang tunai. Kami hanya berurusan dengan permainan angka-angka di kertas. Sedangkan eksekutor kebijakannya ada di tangan pemerintah.
dia mau buat apa, dia mau buat apa, dia mau belanja apa, itu kewenangan mutlak dari pemerintah. Setelah itu prosesnya baru kita mulai melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan fisik yang sudah dialokasikan, kerjanya benar tidak. Kalau tidak benar, tugas kami harus teriak. Itu tugas kami. Kadang-kadang dalam melaksanakan tugas, ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, itu lumrah. Karena bagaimanapun tanggung jawab moral kami terbesar adalah terhadap rakyat, bukan terhadap siapa-siapa. Jadi kalau pemerintah bekerja secara benar, maka kewajiban kami memberikan profesiat, memberikan apresiasi. Tetapi kalau kerja kurang benar, tugas kami juga untuk mengkritik, mengingatkan, mengoreksi. Pada titik itu kadang-kadang timbul rasa sakit hati, rasa kurang senang, tapi itulah proses penyelenggaraan pemerintahan dengan segala risikonya. Yang berikut perlu kami sampaikan bahwa khusus Sulawesi Selatan ada beberapa catatan saya, minta maaf malam ini saya harus buka. Kita pada posisi bukan memperbesar masalah, tetapi meminimalisir persoalan. Kalau ada masalah kita selesaikan, bukan kita perpanjang. Yang pertama, catatan kami di bagian aset, bahwa ada sejumlah aset pemerintah di Rote Selatan yang sampai saat ini belum bisa kita klaim sebagai milik pemerintah. Yang pertama, puskesmas oleh itu, walaupun bangunannya megah, menghabiskan anggaran miliaran rupiah, walaupun sudah beroperasi sekian lama, tapi sangat disayangkan bahwa aset itu belum sah menjadi milik pemerintah disebabkan karena status tanahnya. Persoalan ini kami gonggong terus lewat dinas kesehatan, lewat bagian aset, langsung ke bupati juga. Tetapi entah persoalannya seperti apa, sampai saat ini belum diselesaikan. Kemarin-kemarin di media saya sudah sempat baca, pemilik tanahnya sudah mulai ngomel. Dan mudah-mudahan beliau supaya orang mengerti tidak bertindak jauh. Karena sampai bertindak jauh pun, saya pikir tidak ada yang bisa melarang dia. Karena bukti kepemilikan pemerintah sama sekali belum ada. Apalagi secara akuntansi, belum ada pengakuan hutang terhadap aset itu. Berarti itu belum jadi milik pemerintah. Itu masih milik yang bersangkutan. Walaupun mungkin di bawah tangan sudah ada pembicaraan-pembicaraan, tetapi kita tidak bisa bicara pembicaraan di bawah tangan. Harus dibuktikan dengan administrasi yang sah. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sungai Lodai, Bapak Kepala Desa Dalai Hulu, dan juga yang saya lihat Bapak Kepala Desa Tebole. Tebole ada ya? Singkatnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara teman kerja saya, Bapak Charlie, anggota DPR yang terhormat, yang saya hormati, kehadiran kami malam ini semua sudah tahu dari pertama yang membuka acara ini sudah menyampaikan, dan juga secara gamblang, secara detail Bapak Charlie, anggota DPRD terhormat, sudah juga menyampaikan maksud kami dan juga keberadaan kami di lembaga DPRD. Bidang saya adalah di pemerintahan dan hukum. Dan hari ini dengan kehadiran saya dan teman dengan saudara Charlie, Bapak Charlie, apabila ada hal-hal yang salah dalam pemerintahan di desa, tolong kita sama-sama berdiskusi. Dan lembaga itu terbuka untuk menyampaikan aspirasi, baik itu dari masyarakat maupun saudara-saudara polisi. Bapak Ibu sekalian, kami berjuang untuk rakyat.
kami di situ yang selalu gonto-gontoan salah satu Bapak Charlie. Ini bukan berkampanye. Saya posisi DPR di situ, saya pengusung bupati, saya pendukung pemerintah. Bapak Charlie selalu memperjuangkan hak-hak rakyat meskipun kadang merasa tidak nyaman. Lalu tadi saya dengar infrastruktur di sini agak kurang. Pasti akan ada, karena kepedulian pemerintah banyak ke dapil, ke wilayah Pantai Baru Selatan. Karena tadi bicara neraka di sana, neraka Mbai mungkin. Pantai Baru Selatan terlalu sangat-sangat ekstrim. Jadi tahun ini kami mendapat sekitar hampir belasan kilo hotmix itu. Itu bukan perjuangan saya sendiri, tetapi saya selalu bangun komunikasi dengan teman-teman di komisi-komisi supaya membantu saya. Kalau saya sendiri pasti tidak mungkin. Saya kira saya tidak banyak bicara, yang patut sebentar kita fokus itu dialog, penyampaian dari Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita berdiskusi untuk mencari solusi jalan keluar. Mungkin itu saja. Selamat malam. Salam. Anggota Dewan Bapak Charlie Liang bersama Bapak Pantelai. Di sini adalah pengeluhan dari kami masyarakat di Desa Galdai. Kami sangat membutuhkan 2 traktor untuk Lakamola di Dapapan, karena di situ adalah tenaga kerja 32 kakak. Karena tiap tahun kami telah sangat membutuhkan, karena kami mengharapkan hanya 1 traktor, sedangkan tanah itu ada luas untuk bisa di traktor, tapi tidak ada alat untuk kami bisa traktor. Yang kedua, di sini pun kami sangat mengharapkan untuk peternak, karena di sini makanan peternak ada tebuang-tebuang. Terima kasih atas penyampaian saya terhadap Bapak anggota Dewan yang terhormat. Sekian dan terima kasih. Christian Malela, asal Desa Dari Hulu, Dusun Oele, RT 2, RW 1. Yang saya hormati Bapak anggota Dewan, Bapak anggota DPRD Kabupaten Rutendau, Bapak Anjalai. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Rutendau, Bapak Charlie Liang. Barangkali ini singkat saja untuk saya sampaikan. Kalau tadi Bapak Charlie singgung tentang transportasi Lekunik Kapasiok, sebenarnya itu wilayah Rote Tengah dan Luar Lain dan Luar Lain dan Rote Tengah. Namun kita Rote Selatan selalu Kebaa harus melewati Kapasiok dan Lekunik. Menjadi pertanyaan, apakah di dalam program tahun 2021 ini muncul pembangunan infrastruktur Kapasiok Lekunik atau belum? Barangkali singkat itu yang saya perlu sampaikan, karena setiap kali kita harus ke Baa, seharusnya kalau dia sudah hotmix maka paling 15 menit, namun bisa sampai jam baru kita sampai di tingkat kabupaten. Barangkali itu saja Pak, terima kasih. Peraturan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kalau omong aturan setidaknya kami tahu, kami bisa sedikitnya kami hafal. Bicara Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, bicara Permendagri 85 2015 tentang pemberhentian dan penghentian perangkat desa yang dirubah dengan Permendagri 87 2017 tentang pemberhentian dan perangkat desa. Perda 10 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.
Kami sudah baca pasal per pasal, ayat per ayat, lalu kami lakukan. Tetapi kami masih di PT-UN. Tetapi kami merasa bahwa itu hal yang perlu kami nikmati, bahwa itu dinamika. Tetapi kami meminta kepada Bapak Dewan yang terhormat, supaya walaupun kami lagi berproses di PT-UN. Tadi teman saya Bapak Kepala Desa Tebole mengatakan bahwa tidak bisa dianggap remeh-temeh tentang proses ini. Karena kami di satu sisi diharapkan untuk melakukan pelayanan maksimal. Di dua sisi dan banyak sisi, kami harus ke PT-UN dan ikuti persidangan yang sebentar dipanggil terus. Ini juga kami bukan hanya cengeng, tetapi kami berharap bagaimana membangun komunikasi yang baik. Sebenarnya kami berharap persoalan-persoalan ini apakah tidak bisa dilakukan mediasi supaya jangan sampai ke PT-UN. Apalagi keberatan-keberatan yang disampaikan oleh teman-teman perangkat, saya pikir itu juga tidak masalah. Tetapi ketika persoalan-persoalan dan keberatan sudah disampaikan oleh pemerintah sudah tolak, surat ada, tetapi masih ke PT-UN. Memang itu hak, tetapi mari hormati pemerintah juga. Kalau pemerintah sudah tolak, maka sebenarnya hormati sudah pemimpin yang ada di desa, supaya lakukan pelayanan yang baik, maksimal, demi kesejahteraan masyarakat. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak Dewan berdua, bahwa politik kemarin itu memang ada gesekan, ada dinamika, itu wajar dan normatif. Tetapi setelah itu, mari kita bersatu untuk membangun. Jangan ada primordialisme, jangan ada diskriminasi, jangan ada kotak-mengkotak. Tetapi kita harus berjiwa besar untuk membangun masyarakat yang kita cintai ini. Tetapi kenyataannya, saya dengan Kepala Desa Tebole ini mungkin mendapat hadiah plus, kami berdua digugat. Saya tidak tahu Tebole sudah sidang keberapa, saya sudah sidang ke-9. Nanti minggu depan atau 2 minggu depan kami sudah pemeriksaan saksi. Yang kami bisa hanya kami berdoa. Tetapi tentu kami juga memohon kepada Bapak-Bapak Dewan, apa yang Bapak-Bapak Dewan bisa, maka itulah yang bisa dilakukan. Untuk kalau kami salah, kami tidak meminta untuk dukung kami. Kami siap. Kalau memang kami salah dinyatakan oleh pengadilan kami salah, kami siap. Kami juga dari masyarakat petani yang kami bisa bersama-sama untuk bekerja sebagai petani, jadi tidak masalah. Karena kami tahu bahwa jabatan yang diberikan oleh kami ini adalah anugerah pertama oleh Tuhan dan kepercayaan diberikan oleh masyarakat. Dulu saya berterima kasih dan rasa menghormati Bapak Dewan Bapak Charlie yang bersama Bapak yang Cedaik sudah membuka waktu dan kesempatan untuk kami pemerintahan Kepala Desa Rote Selatan dan perangkat desa dan umumnya pada masyarakat yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Mesek Jefferson Dun, Kepala Desa Tebole. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan di momen reses ini dan bisa ditindaklanjuti anggota Dewan untuk mempertanggungjawabkan kami kekurangan-kekurangan yang ada di Desa Tebole. Poin pertama mengenai pertanggungjawaban BUMDes di Desa Tebole yang sudah 2 tahun vakum. Yang kedua mengenai perkara PT-UN ini yang menjadi hambatan buat ini pelayanan di tengah-tengah masyarakat di Tebole. Yang sudah diganti juga tidak mengakui pergantian pakai undang-undang segala macam, dan itu yang menjadi satu tekanan buat kelancaran pemerintahan membangun organisasi kemasyarakatan kesejahteraan di Desa Tebole. Itu sangat terganggu sekali. Oleh karena itu saya sebagai kepala desa mengingatkan perlu bahwa tahun 2021 itu track rektornya itu kami di Desa Tebole urutan 1 dalam setiap pengelolaan anggaran. Tahun ini sudah jadi paling terakhir. Dosanya tidak tahu apa. Jadi oleh karena itu kebetulan hari di momen seperti ini saya minta Bapak Dewan yang terhormat sebagai perwakilan rakyat di Rotendao mempertimbangkan ini dan bisa mempertanggungjawabkan. Karena ini baru terjadi. Heranya di PJ ganti tidak ada perkara PT-UN. Mulai kita definitif sudah mulai perkara PT-UN. Jadi mungkin itu hukum beralih kepada kita yang definitif, termasuk 2 desa di Desa
di Kecamatan Rote Selatan ini, yaitu Galodai dengan ini Tebole. Tetapi perlu tahu ini bukan lelucon, tapi ini sangat terganggu. Sangat terganggu. Saya ingat perlu sekali, mengganggu sekali aktivitas pelayanan anggaran 2022 ini. Sangat terbelakang sekali saya di Desa Tebole. Karena sudah mau action LPG segala macam, tambah lagi di PPD pun tingkah laku lagi. Itu yang membuat kita jadi terganggu, terhambat lagi. Oleh karena itu kami hadir di momen ini minta ada kejelasan, ada perlindungan hukum bagi kita yang mau mengangkat dan memberhentikan ini perangkat desa. Karena ada yang berbicara hanya mengenai dia punya usia segala macam, tetapi di SK-nya kita tuh di situ poin kedua itu segera mengangkat dan memberhentikan, tidak mengatakan poin-poin undang-undang usia segala macam. Sampai-sampai saya sudah ambil tindakan. Ini sama saja kita kerja duri dalam daging, berat. Saya sendiri yang jadi kepala rumah tangga, pelayan kita sebagai kepala rumah tangga ini, anak hanya 3 dan istri 1 saja repot. Apalagi ini berhadapan dengan karakter manusia yang pro dan kontra, baru 1 tahun. Oleh karena itu, saya minta dedikasi yang baik daripada perhatian wakil rakyat terhadap pemerintahan Desa Tebole. Dan yang kedua, ada permasalahan-permasalahan hukum yang saya sudah alami, berdampaknya dari masyarakat terhadap saya sebagai kepala desa. Ya, oleh karena itu saya tadi siang juga sudah sampaikan di Bapak Charlie, kalau bisa minta penjelasan tindakan untuk mempertanggungjawabkan hal ini. Waktunya saya kembalikan, bila ada kurang kata, kurang menyenangkan, kita saling memaafkan untuk mendapatkan yang terbaik. Baik, saya kembalikan. Berapa yang kita dapat di tahun 2022 ini, apa-apa yang kita dapat. Yang kedua, mencermati beberapa teman yang sudah menyampaikan aspirasi tadi, bahwa saya lebih menanggapi Bapak Ur dengan Bapak Kepala Desa dan Tebole. Ternyata mereka mengalami kendala itu karena apa? Karena sistem regulasi aturan yang kadangkala dia berubah sewaktu-waktu. Dan hal ini saya sampaikan kebetulan juga ada di depan kita ini adalah membidangi pemerintahan, hukum dan peraturan juga ada di Bapak beliau berdua. Jadi supaya meminimalisir kesalahan ataupun juga persoalan yang terjadi dalam terkait dengan sistem pemerintahan yang ada di desa, maka mungkin dilakukan BIMTEK yang lebih intensif. BIMTEK lebih intensif tentang regulasi aturan-aturan tupoksi dan lain-lain kepada pemerintahan yang terkecil di desa, baik itu kepada kepala desa maupun BPD. Jujur, saya minta maaf Bapak Desa yang hadir malam hari ini, bahwa beliau-beliau yang duduk ini kan baru seumur jagung, baru 1 tahun. Bukan berarti bahwa tidak bisa mengerti aturan, tidak. Saya tidak pernah dikatakan begitu. Tetapi dalam kadangkala dalam menerjemahkan dan menjelaskan dan melaksanakan aturan itu kadangkala masih ada penjelasan-penjelasan lain dan aturan-aturan lain yang masih mengikat tentang itu. Oleh sebab itu, satu hal yang kami minta itu BIMTEK secara intensif. Memang di kabupaten itu tiap tahun itu ada BIMTEK 1 kali, yaitu raport Pamong Praja se-Kabupaten Rotendao, itu nanti di situ ada BIMTEK di situ. Tetapi bagi kami itu mungkin kurang, sehingga untuk menyamakan persepsi antara kami penyelenggara di desa itu lebih bagus, lebih harmonis dan bermitra dengan baik, maka itulah yang kami mohon lebih banyak itu BIMTEK sebagai aturan. Yang terakhir itu tentang satu fenomena yang terjadi di Rotendao ini adalah masalah kelangkaan pupuk, dan itu menjadi kebutuhan pokok kami petani. Kebutuhan pokok kami petani, dan akhirnya terkuak sudah bahwa benang kusutnya ada di mana. Memang kalau tingkat Kecamatan Rote Selatan ini kami beberapa waktu lalu, 2-3 hari yang lalu baru kami tahu tahu bahwa ada di punya persoalan, titik persoalannya. Jadi maksud kami begini, ternyata keterlambatan dan kelangkaan pupuk yang terjadi ini karena ada
begitu banyak regulasi prosedur yang harus dilewati, dan kalau bisa jangan diperumit. Jadi penyaluran dan penyebaran pupuk itu dia lebih cepat. Satu hal yang kami tahu dari pengecer itu bahwa ternyata dorong teken kontrak antara pengecer dengan distributor itu dia terjadi pada tanggal 10 Januari. Nah, artinya bahwa setelah tanggal 10 Januari baru bisa pupuk masuk. Sementara yang terjadi saat ini intensitas curah hujannya itu dia berkisar antara awal Desember sampai dengan akhir Januari. Nah, kebutuhan pupuk kami masyarakat ini kan dia terjadi di antara itu 2 bulan. Itulah sebabnya kalau malam hari ini kami bisa memohon Bapak-Bapak Dewan memfasilitasi supaya ketika dilakukan MOU atau penandatangan kontrak itu dia berawal di sekitar bulan Desember, supaya pengadaan pupuk datang di kami itu dia jangan terjadi pada bulan pertengahan pada bulan Januari. Kalau sampai bulan Januari maka mubasirlah sudah. Itulah yang jadi kendala yang terjadi. Itulah sebabnya kami masyarakat di bawah ini kami hanya mampu menyampaikan aspirasi kami kepada Bapak-Bapak Dewan untuk dapat berkoordinasi dengan semua pihak supaya mempermudah segala proses yang terjadi. Untuk sementara demikian, mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada kesalahan, itu keliruan saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Di dalam APBD kelihatannya tidak terbaca. Kalau tidak terbaca dalam APBD berarti tidak terakomodir. Tetapi kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR, jadi dipastikan bahwa 2023 terjawab. Khusus ruas jalan Lekonik-Wele, kita mungkin membutuhkan sekitar 3-4 km, dan sebenarnya sudah bisa dipaksakan dalam tahun ini, tapi akibat refocusing sejumlah anggaran terutama DAU, jadi memang kita tidak bisa paksakan itu. Tapi kita sama-sama doakan tahun depan sudah bisa terjawab. Kemudian yang berikut, jadi mungkin itu untuk Bapak An, mungkin belum puas nanti disampaikan tambahan lagi, mungkin ada saran tambahan terkait dengan persoalan, silakan. Tapi untuk sementara yang kami tahu itu, dan kami sampaikan apa yang kami tahu. Yang tidak kami tahu, saya tidak berani sampaikan. Kemudian untuk Pak Desa Tebole, beliau ini orang yang semangat, tapi kadang-kadang overlap juga. Jadi saya mungkin hanya mengingatkan bahwa berbeda pada saat kita masyarakat biasa dengan pada saat kita dipercayakan sebagai pemimpin. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi untuk BUMDes ini kalau kita mau bahas panjang sebenarnya, sangat panjang. Tetapi pada prinsipnya BUMDes ini semacam aset desa yang kalau sebenarnya dikelola secara maksimal sangat menguntungkan APBDes. Sangat-sangat menguntungkan. Tapi memang butuh sumber daya yang cukup, karena kita sudah bicara ekonomi, kita sudah bicara bisnis. Pengalaman kalau sumber daya tidak cukup, kas keluar modal 1 juta, rugi 2 juta. Itu yang terjadi. Jadi memang ini menjadi prioritas kami. Mungkin Pak Yance pada saat di komisi sudah dibahas dengan PMD untuk kemudian kita panggil semua dan kita benahi. Ini masalah manajemen sebenarnya. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pengelola BUMDes, karena memang mereka dipercayakan dengan sumber daya yang kita tidak uji. Syukur kalau BUMDes, ketua BUMDes atau pengelola BUMDes orang-orang mengerti. Tapi kalau orang wawasan, minta maaf, orangnya wawasan bisnis tidak ada, sedangkan BUMDes ini bisnis. Dia setara kalau di tingkat kabupaten ada PDAM, ada bank NTT, itu badan usaha milik daerah. Nah, itu butuh orang-orang yang benar-benar paham terkait bisnis, tidak bisa sembarang orang. Jadi mungkin kita benahi sistemnya, nanti kita akan koordinasi melalui Komisi A, kita dorong koordinasi dengan PMD untuk kita undang semua,
supaya kita pikirkan cara terbaik untuk bagaimana BUMDes ini bisa berkembang di desa. Persoalan BUMDes ini hampir 90%. Yang berjalan baik mungkin sekitar 10%. 90% BUMDes di Rotendao bermasalah. Jadi terima kasih Pak Kadis sudah mengingatkan kami. Akan kami tindak lanjuti dalam masa sidang pertama. Ini akan menjadi materi utama. Pak Yance tolong dibantu koordinasi dengan Pak Ketua Komisi A untuk kalau bisa didorong pada saat pembahasan komisi. Kemudian polemik perangkat desa. Tadi awal pembicaraan saya sudah sempat sentil karena saya tahu jelas. Tetapi kemudian tidak bisa ada intervensi dari kami lembaga DPRD ketika persoalan ini sudah masuk pada ranah hukum. Ranah hukum administrasi, bukan tindak pidana. Jadi kita tolong cuci kita punya otak, jangan sampai berasumsi bahwa ini persoalan tindak pidana. Ini hanya masalah administrasi, makanya endingnya ke PTUN. Nah kadang-kadang putusan PTUN juga saya anggap tidak mengikat. Bukti Pak Bupati lama pernah digugat dan penggugat menang, tapi tidak ada eksekusi karena dikembalikan kepada Pak Bupati untuk memutuskan, menjalankan. Jadi kadang-kadang putusan PTUN ini pun dikembalikan ke pemerintah setempat untuk dilaksanakan, tetapi dia mau laksanakan juga iya, dia mau tidak laksanakan juga tidak. Nah poinnya bukan ada pada itu. Poinnya adalah biarkan hukum berjalan, proses hukum berjalan tanpa mengganggu persaudaraan kita di dalam kampung. Apalagi jujur kalau mengait ini tali persaudaraan, ikatan darah, orang-orang yang bersengketa ini orang-orang yang punya ikatan darah erat sekali. Nah jangan sampai karena ego politis, ego sentris kita lalu merusak persaudaraan kita. Itu bagian itu yang saya sentil. Kami bukan siapa-siapa. Lagi-lagi ini sudah bicara hukum, maka kita sama-sama hormati hukum. Intinya bahwa lembaga pun akan bertindak sesuai dengan mekanisme tata tertib yang ada di lembaga. Ada pejabat-pejabat di dalam lembaga yang kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kode etik, maka wajib kami proses. Itu sudah menjadi agenda prioritas. Ada dua hal yang akan kami selesaikan melalui BKD. Kebetulan saya tidak lagi BKD, tapi kami akan berkoordinasi dengan teman-teman BKD untuk kami akan pelajari sejauh mana proses hukumnya. Jadi tadi Bapak Ur sangat bersemangat soal itu, karena saya lebih dulu bicara itu, jadi memang saya harus bertanggung jawab bahwa tidak ada yang ditutupi. Tapi kebetulan persoalannya sudah ada di Polda. Saya dan Pak Paulin dan beberapa teman waktu itu kami laporkan bukan masalah pribadi seseorang, tetapi kami laporkan sistem pengelolaan pupuk di Kabupaten Rotendao yang diduga dimanipulasi. Akhirnya dari pihak Polda turun waktu itu ambil data dan sejumlah orang sudah dipanggil, termasuk kalau saya tidak salah pengecer Roti Selatan juga dipanggil. Jadi kita sama-sama ikuti kasusnya. Tujuan kita bukan menghukum orang, tapi kita benahi sistem supaya masyarakat jangan tiap tahun berteriak terus. Kami yang pusing. Masyarakat tidak pernah mendatangi bupati, yang didatangi pasti kami. Karena memang jalurnya seperti itu, tiap hari. Jadi kita bersyukur akar persoalannya sudah kita temukan. Seperti yang Bapak Ketua BPD dahulu sampaikan, benar, kita sudah temukan akar persoalannya. Bahkan sampai ke tingkat pengecat pun kita sudah temukan. Jadi kita berupaya untuk benahi semua. Tahun depan kita tidak lagi berurusan dengan hal-hal seperti ini. Kemudian penyampaian dari Bapak Yusak terkait dengan sistem pengendaliannya, kalau bisa dia datang lebih sedo, itu pun sudah kami soroti ke produsen. Karena memang kelangkaan ini terjadi bukan semata-mata permainan mafia di Rote, tetapi persoalan distribusi dari Kupang ke Rote. Bayangkan kita harapkan hanya Fuso, harapkan kapal feri dengan kebutuhan begitu ribuan ton sudah tentu, kecuali dia produsennya pemilik kapal, itu berbeda. Sekali angkut kan bisa ratusan ton, tapi karena harap perhubungan laut seperti kapal feri ya terbatas muat. Jadi itu pun kita benahi. Langkah konkret yang kami DPRD sampaikan kepada produsen adalah penropingan untuk stok ready di Rote itu berlangsung mulai Oktober tahun berjalan.
sehingga Desember musim tanam stok itu sudah ada. Ini yang terjadi selama ini, penerbangan mulai fokus pada saat Januari ke atas karena bicara satu musim tanam. Akhirnya masyarakat sudah tanam habis, tapi produsen masih sibuk antar kupang rote. Jadi itu bagian-bagian penting yang sudah kami temukan dan kami berikan solusi kepada produsen. Dalam waktu dekat kami sudah menyampaikan surat kepada para pihak untuk kami RDP dan semua akan kami luruskan. Juga dengan pimpinan komisi untuk kami menindaklanjuti ke pihak pemerintah, dalam hal ini PMD, supaya jangan ada persoalan-persoalan yang mengganggu akan pelayanan kemasyarakatan pembangunan di desa. Lalu yang berikut tentang BIMTEK itu, dari dulu memang ada, saya tidak tahu sekarang, saya dulu kan kepala desa juga, setiap tahun itu sekali, tetapi sepertinya BIMTEK itu tidak terlalu, mau bilang fokus atau apa, tidak terlalu mendalami nanti di sana. Jadi nanti kami akan panggil PMD supaya benar-benar BIMTEK itu BIMTEK, jangan hanya jalan-jalan, karena saya akan alami itu. Jadi Bapak Desa, kami pasti tindak lanjuti kalau bisa BIMTEK itu diperbanyak lagi, jangan setahun sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini, dan akhirnya kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran daripada Bapak berdua, Bapak Charlie dan Bapak Yance, yang pada hari ini berkenan untuk ada bersama-sama di